Semangat sehat teman-teman investor level C, investor yang fokus pada karakter pemegang saham pengendali. Ada kabar baik apa hari ini? Teman-teman, saat ini saya mau sharing tentang Bank Syariah Indonesia. Jadi pada saat rapat dengar pendapat dengan Komisi 4 DPR RI akhir September 2022, Direktur Utama BSI Bapak Heri Gunardi mengakui saat ini saham BSI yang dimiliki oleh retail baru sebesar 7,07%, masih di bawah ketentuan syarat minimal free float 7,5%, sehingga ada rencana BSI akan melakukan rights issue untuk memenuhi syarat minimal free float tersebut. Nah, menurut saya tidak perlu. Mengapa? Kalau kita pelajari ketentuan BEI nomor 101 garis miring BEI 12 2021, agar saham BSI yang mempunyai free float di bawah 10% tetap bisa manggung di papan utama, syaratnya harus memenuhi market cap dari saham yang dipegang oleh retail minimal 1 triliun. Dan kondisi saat ini dengan total saham 41 juta lembar, market cap BSI sudah sebanyak 56 triliun, sehingga dengan retail yang memegang 7,07%, maka market cap saham yang dipegang oleh retail sudah 7,07% kali 56 triliun atau sudah mencapai 4 triliun. Syarat minimal untuk manggung di papan utama 1 triliun, sehingga BSI sudah melampaui bahkan sampai 4 kali dari syarat minimal. Sudah aman, sehingga BSI tetap bisa manggung di papan utama. Alasan kedua, kita harus flashback lagi sejarah BSI. BSI ini dulunya adalah BRI Syariah yang telah listing dari 3 bank syariah milik BUMN lainnya yang bergabung. Oleh sebab itu, BRI Syariah dipakai sebagai kendaraan untuk penggabungan 3 anak perusahaan bank BUMN lainnya. Komposisi kepemilikan saham BRI Syariah sebelum merger pada akhir 2020 lebih kurang BRI 72%, Yayasan Dana Pensiun BRI 8%, dan retail 20%, sehingga telah memenuhi syarat free float 7,5%. Namun demikian, setelah Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah bergabung atau merger, maka komposisi kepemilikan retail semakin tertekan karena justru saham Mandiri yang jadi dominan pada BSI, yaitu sebesar 50,8%. Yang kedua, saham BNI di BSI dengan masuknya BNI Syariah ke BSI sebesar 24,85%, dan saham BRI sebagai perintis hanya sebesar
17,25%. Dengan demikian, apabila kita hitung secara one ownership, maka sebenarnya kepemilikan retail di BSI sudah jauh di atas 7,07%. 7,07% itu hanya kepemilikan retail di BSI secara langsung. Retail mempunyai saham BSI secara tidak langsung melalui kepemilikan di Bank Mandiri, BNI, dan BRI. Yuk kita hitung. Kepemilikan retail di BSI secara langsung 7,07%. Kepemilikan retail di BSI melalui BMRI sebesar 50,8% sesuai dengan kepemilikan saham Mandiri di BSI dikalikan dengan kepemilikan retail di Bank Mandiri sebesar 40%, sehingga ketemu angka 20,33%. Kepemilikan retail secara tidak langsung di BSI melalui BNI sebesar 40%. Kepemilikan retail di BNI dikalikan dengan kepemilikan BNI di BSI sebesar 24,85%, sama dengan 9,94%. Dan kepemilikan retail di BSI melalui BRI sebesar kepemilikan retail di BRI sebesar 46,8% dikalikan dengan kepemilikan BRI di BSI 17,25%, sama dengan 8,075%. Dengan demikian, kepemilikan retail di BSI secara langsung 7,07%. Namun secara tidak langsung ditambah dengan 20,33%, tambah dengan 9,94%, dan ditambah 8,075%. Totalnya sudah sebanyak 45,42%. Apabila BSI tetap melakukan REITs, maka maksimal yang bisa dilepas ke retail hanya sekitar kurang dari 5%, sehingga kepemilikan retail di BSI baik langsung maupun tidak langsung masih di bawah 50%. Jadi mesti hati-hati ini kalau melakukan REITs, tidak boleh lebih dari 5%. Nah, dengan kondisi ini, maka menurut saya BSI tidak perlu REITs. Justru akan lebih baik apabila BSI dijadikan BUMN. Mengapa? Yang pertama, agar kepemilikan retail di BSI lebih jelas hitungannya. Teman-teman DPR akan lebih gampang memahami dan mengontrol berapa persen kepemilikan retail di BSI dan berapa persen kepemilikan pemerintah secara real. Yang kedua, dengan menjadi bank BUMN, maka posisi BSI akan sejajar dengan bank-bank BUMN lainnya karena langsung dimiliki oleh pemerintah. Bisa teman-teman bayangkan nggak? Saat ini di Dirut BSI sebelumnya adalah Wakil Direktur Utama
Bank Mandiri. Sedangkan Direktur Utama Bank Mandiri, Direktur Utama Bank BNI, dan Direktur Utama Bank BRI sebelumnya Direktur Bank Mandiri. Jadi levelnya masih di bawah Wakil Direktur Utama. Sehingga pada saat RUPS, kira-kira pemegang saham BSI yang diwakili oleh Bank Mandiri, Bank BNI, dan Bank BRI ini berani nggak menekan dirutnya BSI? Susah kan? Yang ketiga, apabila BSI red issue sebesar 5%, maka ini cukup berisiko. Mengapa? Karena akan mengunci Bank BRI, Bank BNI, dan Bank Mandiri untuk red issue lagi. Bila BSI red issue 5%, maka kepemilikan masyarakat secara langsung maupun tidak langsung di BSI sudah mepet ke 50%. Dengan demikian, apabila BNI, BRI, dan Mandiri melakukan red lagi, sehingga saham retail bertambah, maka secara total kepemilikan retail di BSI, baik langsung maupun tidak langsung, bisa menjadi di atas 50%. Dengan demikian, BSI akan menjadi BUMR, Badan Usaha Milik Retail, secara tidak langsung. Jadi, jaga kesehatan ya, agar ke depan kita bisa mendorong BSI untuk segera menjadi BUMN. Semangat ya.